perajin itu Ayo menawarkan bersama-sama, model yang sudah biasa mereka. dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku selanjutnya belajar, Teras UMKM gimana sih bersama cara Perum menangkap 4 yang benar RRI dari Palembang. pertandingan aku tersebut, Kak. Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid di acara kita selanjutnya yaitu Teras UMKM Lokak Kita. Wah, telah hadir di Perumpat Palembang tamu spesial Cik Rasid. Ada bapak ganteng, ada ibu cantik. Wah, masih tersisa kecantikannya. Amin. Masih banyak. Dulu Sobat Dayo, hari ini Cik Rasid kedatangan tamu dari UMKM Palembang Bangkit Ya. beserta binaannya Cik Idham. Mungkin pertamanya Cik Rasid nak kenalan dulu ya. Tapi ucapkan selamat datang dulu, selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Cik berdua. Mungkin Mak Jiwong kata tu dak kenal maka dak sayang, Ya. dak sayang susah berasan deh. Mungkin kita kenalan dulu. Monggo Cik yang lanang Cik ganteng dulu ya. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Cik Rasid. Kita pagi ini Bersama siapa sih ini Cik? bersama Adinda Kotri Juliana yang selalu sumringah dan cantik. Nah, memang orangnya cantik nih. Iyo, murah senyum Caknya deh. Murah senyum. Lalu saya sendiri Pak Idham Rianom, Ketua Forum Palembang Bangkit, juga sebagai pembina daripada UMKM Palembang Bangkit. Nah, pagi ini kita tentunya sangat antusias dan semangat sekali. Siap. Karena sesuai dengan tema kita yaitu UM Bangkit, Rakyat Sejahtera. Siap. Nah, barangkali Adinda Kotri sedikit bisa menambahkan. Oke. Baik, terima kasih Kak Idham. Selamat pagi Pak Pagi, Rashid, Syagi. Cik Rashid ya. Iya, Cik Rashid. Dan teman-teman Cik Indonesia. Kenalkan saya Kotri Juliana. Saya dari Forum Palembang Bangkit yang kebenaran juga memang bergerak di bidang UMKM. Terima kasih atas undangannya. Semoga bisa memberi inspirasi bagi teman-teman se-Indonesia dan khususnya Sumatera Selatan. Baik. Kalau boleh berarti Cik apa panggilnya? Cik Kori ya? Cek Kori. Cik Kori. Cek Kori boleh, Cek Kotri boleh, Cek Yuliana boleh. Nah, boleh kalau. Tadi lah sudah bincang-bincang Cik Idham sebelumnya Ya. di belakang layar tadi. Ya. Beliau ini sering disebut Cik Kori gitu. Ya. Lebih akrabnya udah akrab. Boleh. Baik, Cik Kori, kalau kita jenguk aslinya Caknya lebih senior beliau ini dari kita dah Kita hormati beliau dulu dah Kita Baik, tanya tentang beliau dulu. Baik. Ya. Oke. Kalau Cik Idham ini Ya. tidak asing lagi bagi Ya. kami di RRI ini. Amin. Lah sering warawiri deh. Ya, kulu kilir. Kalau kilir. Tapi Cik Idham mungkin pengabar 4 mungkin agak lupa macam mana dah Ya. Mungkin kita flashback lagi Cik Idham Boleh. Cik Idham sebagai pembina UMKM Palembang Bangkit Ya, dah ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Cik Idham apa sih ini nih komunitas kah atau apakah? Mungkin di kelas balik bisa diceritakan Cik Idham. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Forum Palembang Bangkit ini kan digagas untuk bagaimana mengangkat harkat martabat wong Palembang secara keseluruhan ya. Jadi sosial budaya yang kita angkat itu diantaranya seperti sosial kemasyarakatan UMKM ini yang sudah kita hadirkan. Dan tentu di UMKM ini kan perlu kita berikan support, dukungan-dukungan, baik itu berupa moral, material, bahkan jaringan. Nah oleh karena itu termasuk pagi ini kita membawa UMKM Adinda Kotri dengan SNEK daerah ini juga dalam rangka untuk mengangkat harkat martabat UMKM agar supaya bisa membumi di kota Palembang ini ya. Jangan sampai jadi penonton gitu. UMKM sekarang harus kita berikan support sehingga bisa bangkit di era pandemi ini, dan nyatanya memang sekarang sudah bangkit. Karena UMKM Adinda Kotri ini yang tadinya restoran, kemudian snack, lalu beliau ini mendapat amanah dari Allah juga dari Pak Prabowo dalam hal ini Presiden Prabowo yang sebagai dapur MBG ya Adinda Kotri ya, dapur MBG yang betul-betul sudah memasyarakat di Kota Palembang dan menyajikan menu-menu yang bergizi sesuai dengan harapan Pak Presiden kita tentunya. Nah, dapur MBG ini tentu manfaatnya banyak sekali. Nah, ada kaitan dengan UMKM
Jadi UMKM menjelma menjadi MBG. Nah ini kan luar biasa. Barangkali nanti bagaimana manfaat, kemudian bagi masyarakat, bagi pasar kan. Nah tentu nanti Dinda Country akan menjawab itu, ya kan. Nah saya sebagai ketua Ormas wajib untuk mengakomodir, mendorong sehingga UMKM ini betul-betul bergeliat dan bangkit di era pasca pandemi ini. Nah ini barangkali Cik Rasid. Baik. Tapi belum Cik Country, sebelum kita beranjak ke tema yang besar tadi Ya. yang Cik Idham sebut tadi, Cik Rasid masih penasaran Cik Country, kira-kira dari awal Cik Country merintis bisnis ini mungkin bisa diceritakan Cik Country ngapa kok milih snack khas daerah, ngapa tak milih makanan kekinian hari dah mungkin bisa diceritakan Cik Country. Iya betul. Jadi memang khas daerah ini kalau kita tidak melestarikan, mungkin anak-anak cucu kita bisa melupakannya gitu. Mereka akan terbiasa dengan lidah-lidah barat, lidah-lidah akan melupakan khas daerahnya sendiri gitu. Jadi kita tetap melestarikannya karena ini sangat penting. Inilah ciri khas kita gitu. Bahwa anak-anak itu jangan hanya dikenalkan dengan makanan barat atau snack-snack dari luar yang kayak apa itu snack luar itu ya banyak ya macam-macam ya kayak hot dog apalah itu kan. Nah, kita harus mengenalkan sosis ya snack luar itu ya, kayak sosis gitu. Nah, kita punya loh yang lebih bergizi, yang lebih dari tanah kita sendiri, bahan ininya, bahan bakunya ya, kayak tepung beras gitu kan. Memang anak-anak harus mengenal makanan itu gitu. Jadi besok-besok ketika dia menjadi pejabat, ketika generasi kita menjadi pemimpin, dia tahu oh ini asal daerah ini, asal daerah Maluku, ini asal daerah Sumatera Selatan gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan wajib melestarikannya gitu. Oke, mulia sekali sih visi misi Ya. Mungkin dulu Sabudaya bisa lihat di YouTube-nya di layar kita yang memang Cik Kori ini bukan cuman omong-omong memang ada di layar kita ada bongkol. Mungkin ada ceritakan Cik Kori, ada bongkol, ada apa lagi Cik Kori itu? Ada lemper. Iya, ada kue kojo. Nah, kue kojo itu favorit saya. Sama, kan lo juga hobi. Selain manis dan juga Ijo pandan iya, hijau pandan jadi hidup gitu. Natural. Terus ada kue gandus gitu kan, memang dari tepung beras yang itu juga favorit saya juga ya. Karena selain mengenyangkan dan juga apa namanya cita rasa tuh ciri khas banget gitu yang tidak bisa dirasakan di tempat lain gitu. Kue gandus. Oke, itu Cik Kori snack-snack yang Cik Kori bawa itu Cik Kori bikin sendiri atau ada orang yang mensuplai itu Cik Kori? Ya, kalau untuk pemesanan kita buat sendiri. Tapi karena kadang-kadang kita kan harus ngerangkul teman-teman yang memang ada UMKM lain gitu kan. Nah, jadi kalau memang kualitas saya juga menampung teman-teman yang punya kualitas bagus gitu. Jadi ketika saya punya event kan nggak semuanya harus saya yang buat gitu. Kadang-kadang saya rangkul teman-teman yang punya dia khusus buat kue gandus gitu. Nah, saya beli kue gandusnya, saya tampung. Jadi kita juga di Forum Palembang Bangkit kalau bikin event itu semuanya bergabung. Ada yang jual lempar, ada yang jual kadang-kadang packagingnya mereka nggak punya kan, jadi pakai packagingnya kita. Itu ya. Tapi kalau untuk makanan berat itu saya sendiri yang produksi. Contohnya makan berat apa Cik Kori? Mungkin banyak. Kotak, Oh saya iya. rendang, Oh Cik Kori itu juga ada resto. punya usaha Cik itu juga. Punya catering. Kalau catering itu insya Allah udah 10 tahun lebih. Wih, sudah lama ya. Kalau boleh di-spill nama cateringnya apa Cik Kori? The Bamboo The Resto Bamboo. dan Catering. Lah terkenal Cik Kori The Bamboo itu. Ada tambahan, The Bambo Palu Gada. Palu mau semua gak ada. Itu awal sejarahnya betul memang. Jadi awal sejarahnya saya tuh bergeraknya di bidang percetakan dan ATK itu. Karena saya di Pelaju tuh sebelah mama dia toko saya itu punya ATK. Jadi awalnya seperti itu, akhirnya masuklah ke pemerintahan, tiba-tiba waktu Asian Games dapat tawaran catering. Waduh, bisa masak kagak? Tiba-tiba ngisi catering. Jadi alhamdulillah saya dipercaya pada saat itu ngisi catering Asian Games. Oh, awal mula catering itu dari situ Cik Kori. Iya. Dari situ. Oh, iya. Jadi terima tantangan gitu kan, tapi
Yang membuat saya bertahan, saya memberi kualitas yang terbaik dengan harga yang bagus, Yang bersaing. yang bersaing dan murah, tapi kualitas bagus. Ibarat kata harga kaki limo, rasa bintang lima. Ini yang jarang. Jadi dari percetakan beralih, tapi tidak ditinggalkan berarti percetakannya ya masih tetap. Tetap supply. Berarti pengusaha nih. Oh, Cak Kori. Iya asli. Ini ketua lembaga wanita pengusaha Palembang Bangkit. Iya. Lah, masih banyak yang lebih hebat. Wah, jadi percetakan jalan. Ya. Catering tadi di rumah apa ada punya resto dewe, Cak Kori? Ada resto. Oh, Kita SDW. sudah sempat 3 kali pindah. Pindah resto pertama itu di Jalan Pagaralang, terus pindah ke Parameswara, sekarang pindah ke Skip Jaya. Skip Jaya. Skip sini lah. dekat Pangkal, sini. Pangkal, Skip Pangkal. Oh. Mayor Salim Batubara. Beralih sudah jadi dapur MBG. Amin. Oh iya, tapi masih tetap itunya ya? Ada. Tetap. Masih tetap dilayani gitu. Iya, betul. Oh, Kalau untuk resto kita close dulu, tapi kalau untuk catering dan snack kita Jalan. jalan. Karena kan ini tetap kita tetap ngisi pemerintahan ya. Kalau mereka butuh kita siap, Supri. Oke. Baik, kita balik lagi ke Cik Idham. Ya. Cik Nah, Idham. balik ke aku lagi. Ya, baik. Nah, bandar. Balik bandar Balik dulu. bandar. Nah. Iya, mungkin bisa aja lagi Cik Idham dicerita Ya. ke kira-kira ada lah program-program dari UMKM Bangkit untuk tahun ini Cik Idham, yang tahun 2026 ataupun yang akan datang 2027. Ya, Bisa kita dijelaskan? selalu ada program. Jadi tidak stuck. Jadi awal berdiri di tengah ke ujung itu selalu kita ada. Jadi kita sekarang menyediakan ruang kalau umpamanya ini belum ada PERT, belum ada umpamanya saja sertifikat halal. Itu kita bisa salurkan karena saya juga sebagai agen halal ditunjuk oleh LP POM MUI Sumatera Selatan. Nah, di samping itu juga seperti yang lain-lain NIB juga kita berikan ruang untuk pengurusan. Nah, jadi nanti seperti Kotri ini dia sudah ada ya Kotri ya, halal ada, kemudian PRT ada. Nah, mungkin nanti ke depannya mau Badan POM itu bisa saja. Sekarang kalau yang produk daging kan itu harus POM, Badan POM. Tidak bisa lagi industri rumah tangga. Jadi kalau dulu kan produk susu aja, kalau sekarang enggak. Nah, kembali ke UMKM sudah menjelma MBG tadi. Saya melihat bahwa manfaat MBG ini banyak sekali. Baik dari segi untuk meningkatkan perekonomian di pasar maupun bagi masyarakat ya, di tingkat bawah kan bagi anak-anak sekolah. Ini manfaatnya sangat besar sekali ya Dinda Kotri. Betul. Nah, jadi ini jam 2, jam 3 fajar sudah bangun. Mereka ini. Jadi untuk menyediakan bagi anak-anak sekolah maupun masyarakat yang ada di Palembang ini dan senusantara. MBG ini kan program nasional. Nah, oleh karena itu untuk di sini kita berikan terus dorongan-dorongan sehingga betul-betul MBG ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, bagi anak-anak sekolah, juga bagi geliat ekonomi di pasar. Tentunya barangkali bisa ditambahkan di Dakotri. Oke. Kalau bahas masa MBG, aduh saya jadi terharu. Nah, ceritalah sedikit bagaimana. Jadi program ini bagi saya program yang paling mulia ya sepanjang sejarah saya menjadi warga negara Indonesia. Saya baru merasakan bahwa betul-betul pemimpin itu memikirkan bahkan dari dalam kandungan rakyat saya ini harus sejahtera. Gitu. Jadi program MBG itu yang manfaat yang paling sekali dirasakan itu untuk pemerataan gizi se-Indonesia. Jadi jangan hanya Pulau Jawa yang sehat. Ini nasional ya. Iya. Jadi jangan hanya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, tapi Semua. semuanya Indonesia harus sama rata, anak-anak bergizi. Amin. Data stunting itu dihilangkan, menghilangkan data yang Untuk ibu kurang hamil gizi. juga. Jadi dari dalam perut anak-anak itu sudah dipikirkan pemerintah, bahkan sampai jadi lahir balita kan, terus menyusui pun juga dibiayai pemerintah, bahkan sampai dia SD dan SMA. Itu sangat mulia sekali Presiden memikirkan rakyat bawah gitu kan. Ya, tapi bagi yang mampu itu tidak berdampak ya. Tapi bagi Indonesia ini ya seberapa persen lah yang mampu gitu kan. Jadi sangat dirasakan. Itu dibagi penduduk. Nah, bagi UMKM, bagi petani, waduh luar biasa sekali. Nah, Petani sangat sayur. sejahtera. Ya. Petani sejahtera, pedagang juga happy karena barangannya tuh nggak sampai ngebusuk ya. Begitu laris. sampai langsung diangkut oleh dapur Dapur gitu MBG. kan, ya. Jadi efeknya luar biasa, pedagang
sejahtera, terus juga supplier, banyak apa sih namanya tuh orang-orang jadi supplier, Bergeliat ya. bergeliat, membantu pergerakan dapur gitu kan. Jadi karena dapur sendiri juga nggak boleh belanja ke pasar, dia harus memanfaatkan UMKM sekitar. Nah UMKM juga ikut terlibat gitu, baik dari roti kan, dari yang lain-lain. Pedagang sekitar rumah juga terlibat. Terus yang paling mulia sekali bagi saya adalah itu penyerapan tenaga kerja. Itu sangat itu. Betul sekali. Karena di usia 30, 40 bahkan sampai 50 tuh jarang perusahaan mau menerima. Nah di dapur MBG itu dari usia 18 sampai usia 50 itu mereka bisa bekerja. Bahkan ada sampai usia 60, 70 asal masih sehat. Nah artinya itu yang dampak positif yang dirasakan. Jadi dari anaknya dikasih makan, orang tuanya dapat pekerjaan, ibu-ibu istrinya juga bisa bekerja mencuci piring, bisa di dapur. Jadi Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh rakyat orang bawah. dari MBG ini ya. Iya. Nah di pengusaha maupun UMKM, yo mereka harus jadi mitra. Artinya mitra pun juga harus bermodal dong. Jadi mitra pun juga kebagian gitu kan. Jadi semuanya memberi efek yang sangat luar biasa. Gitu. Kalau bisa sih ini MBG ini jadi program Ya. di Terus lah ya. undang-undang. Terus lah ya. Berkelanjutan ya. Iya. Terus. Sehingga rakyat Indonesia merasakan Sejahtera. kemanfaatan. Karena kalau sudah anak-anak sejahtera, ekonomi bangkit, rakyat sejahtera, ya insya Allah Indonesia ini maju gitu. Jadi bisa berdiri di pundak sendiri. Gitu. Amin. Benar-benar. Kalau di dapurnya punya Cek Kotri, pegawai yang di itu banyak ya Pak Kotri? Kalau pegawai di dapur kita ya kurang lebih sekitar 50 50 lebih ya. 50-an. Termasuk sopir dan lain sebagainya. Karena dia tuh ada berbagai itu Cek Kotri, pos-posnya ya. Iya. Ada driver. Nah, ada Cik segala Rasid nak ngelamar. Tidak, aku tuh dengar cerita baik deh. Banyak itu yang pos-posnya ya Cek Kotri ya. Ada bagian ini, ada bagian itu ya. Distribusi, Ada packaging, ada pakaian apa sih namanya tuh? Memasaknya, helper. helper. Ada bagian steam apa cuci piring ya, steam. Ya. Cuci piringnya. Tim bersih-bersih. Bersih, kompres. Ada OB, ada security. Lengkap. Dan yang paling senang banget kalau itu anak-anak generasi muda yang baru tamat sekolah itu bisa diangkat PNS gitu. Itu sangat luar biasa yang bikin mungkin cemburu yang beberapa instansi yang bikin cemburu itu anak-anak yang ahli gizi, akuntan, SPPI itu kan diangkat PNS. Itu kan cara Prabowo merangkul anak-anak yang menghargai anak-anak bangsa yang sudah yang sudah lepas dari pendidikan, kuliah, langsung dipekerjakan. Ya mudah-mudahan adik-adik kita yang ditugaskan mulia oleh Prabowo untuk ngawasi dapur bisa amanah gitu. Amin. Cek Kotri, kalau kita boleh flashback dah ya. Jujur aku tuh sebenarnya kalau nyengok ibu ini cak yang ulutnya nih pecah hitam ya. Iya. pasti ada support system nih pada ya. Bionic woman. Iya. Ya. Pasti ada support system, pasti linknya banyak. Nah, Cek Kotri kira-kira kalau boleh tahu deh dulunya Cek Kotri apa sih pendidikannya, terus itu cak mana Cek Kotri itu bisa masuk ke segala lini itu, bisa terkenal saat ini. Mungkin cerita dulu Cek Kotri dari awal-awal udah iyo sampai jadi terkenal ini. Tidak mungkin lah itu. Sampai ketemu Palembang Bangkit. Iya. Mungkin dulu pasti pengen tahu ini sekarang lah berhasilnya udah kita pengen tahu dari awal dulu cak mana bisa jadi hebat cak ini deh. Awalnya saya itu nggak nyambung banget dengan pekerjaan dan pendidikan sebetulnya. Saya itu diploma bahasa Inggris di Medan, terus S1-nya kuliah di Medan dan di MDP itu komputer. Nah awalnya saya itu memang bergerak di fotografer kan, memang hobi banget dengan dunia IT lah ya. Saya buka studio foto sama ATK. Nah karena banyak teman-teman yang menawarkan dan saya juga tertarik dengan politik, banyak teman-teman itu bergerak di politik. Akhirnya saya jadi tim ses gitu, tim IT-nya, tiba-tiba dapat tahu kamu ngisi ini ya, ngisi itu. Akhirnya saya lakukan dan akhirnya orang tuh ngetopnya tukang catering. Padahal nggak bisa masak. Tapi itu menjadi tantangan saya. Nah awalnya itu seperti itu ya,
banyak juga tantangan, yang hambatan, yang jatuh bangun juga. Gitu. Tapi buat saya penderitaan itu yang buat saya jadi bangkit. Ya. Harus jadi berhasil. kuat deh. Makanya dia masuk Forum Palembang Bangkit. Jadi bangkit. Jadi bangkit, dia ketua lembaga wanita pengusaha. Saya tambahkan Cak Rasid bahwa Cak Kotri ini kan dulu memang malang melintang. Saya sebenarnya sempat haru juga melihat kondisi dia yang turun naik kan. Kenapa Dinda ini begitu naik turun. Nah sekarang ini kita support dengan Forum Palembang Bangkit, dia saya jadikan ketua lembaga wanita pengusaha. Nah, di sini mulai berkembang lagi banyak, kemudian dengan jaringan-jaringan, wasilah-wasilahnya tadi kan, akhirnya ketemu A, B, C, D dengan jaringan kita. Alhamdulillah akhirnya Resto yang tadinya itu snack, kemudian menjelma menjadi MBG. Nah inilah wasilah-wasilah bahwa kita perlu baik dengan semua orang. Akhirnya ya dengan wasilah ini barangkali Dinda Kotri sekarang ini sudah mendapatkan amanah yang mulia. Ya saya pesan tentunya harus amanah dan jangan takut untuk berbagi. Itu saja. Kalau Cek Asik boleh ngambil kesimpulan berarti Cek Kotri ini terjun ke dunia politik ya. Jadi banyak kenal sama bawang di parlemen jadi Cek itu ya. Banyak. Jadi dulu saya tuh pertama kali tuh yang mengenalkan dunia politik tuh tokoh merah lah ya, Pak Haji Said Wak saya gitu. Jadi dia tuh maksain saya jadi dewan, tapi saya nggak respect gitu, karena jiwanya nggak ke situ. Iya, konsen saya tuh cuma gimana cara jadi pembisnis. Bisnis. Gitu kan. Tapi tidak terlepas memang kita harus belajar politik. Politik itu penting. Jadi politik itu adalah cara kita bertahan hidup, cara kita berkomunikasi dengan orang dan penyampaian kita ke orang. Nah di dalam bisnis pun juga ada politiknya. Kalau tidak ada politik ya susah juga nggak ya. bisa maju. Iya, jadi sama di ekonomi pun juga rakyat tidak akan bisa maju kalau tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Nah untuk komunikasi yang penting kan perlu politik juga tuh. Pasti. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa ayo teman-teman kita belajar, jangan mau mudah nyerah ya. Mudah nyerah. UMKM itu adalah motor penggerak pertama. Dan ketika maju ya semua bisa merasakan. Bisa dampak awal yang merasakan adalah rakyat dulu. Dari UMKM, kalau UMKM maju ya Indonesia, masyarakat, anak-anak semuanya sejahtera semua. Jadi yang paling dampak yang dirasakan tuh adalah UMKM dulu. Makanya UMKM itu perlu disupport oleh pemerintah. Baik seperti Kak Kando tadi bilang kan, dari perizinannya kita harus bantu UMKM itu. Tapi memang Cik Ilham kalau UMKM ini kan bagian dari usaha mikro. Zaman dulu kan zaman dulu sih. Yang waktu zaman Covid, yang lain-lain pada rubuh, mau segala macam stop. UMKM ini tetap bertahan ya Cik Ilham ya. Memang kata sangat perlu untuk membina, mengembangkan, untuk menghidupkan UMKM ini. Sambut Ilham. Ya karena UMKM ini kan berasalkan dari masyarakat bawah, masyarakat bawah yang tradisional, yang kaya dengan budaya gitu kan, seperti bolu kojo itu. Saya paling suka itu bolu kojo karena ini kan buatannya khas dari Pandan. Jadi bukan dari pewarna makanan. Jadi khas itu Kotri. Yang paling enak tuh kojo itu yang asli dari Pandan, gulanya gula merah. Nah itu yang tanpa bahan kimia. Nah inilah yang harus kita angkat, kita berikan dorongan-dorongan. Ya kalau bahasa sekayunya kan support. Nah support ini banyak. Ya support jaringan, ya support materi, ya support fasilitas, ya support ruangan untuk media promosi seperti di RRI ini kan. Nah ini kan promosi gratis ini. Nah oleh karena itu kita tidak segan-segan menghimbau bahwa UMKM itu bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Umpamanya yang nggak tahu informasi RRI, umpamanya lewat Mbak Kotri, lewat saya bisa dihubungi. Karena saya 24 jam WA saya itu nggak pernah off, itu online terus. Nah jadi itulah maksud kita agar supaya geliat ekonomi ini, dampak daripada UMKM yang sudah menjelma menjadi MBG ini kan luar biasa kan bagi masyarakat kan. Apalagi sekarang ini program Presiden Prabowo, MBG ini menjadi salah satu program yang menjadi primadona. Selain juga KDMP, Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, semuanya itu saya kira
sangat-sangat betul-betul untuk pro rakyat, untuk rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, oleh karena itu di dalam era sekarang ini UMKM itu tentu sangat perlu sekali untuk kita berikan dorongan-dorongan baik secara materi, moral maupun secara jaringan. Baik, Itu Cek siap. Rasid. Baik dulu Sobat Doyo, Cek Kori dan Cek Idham, kita sudah lewati sesi pertama udah kita istirahat sebentar Boleh, boleh, boleh. Nah, itu Miang Rebung tadi jangan lupa. Siap. Lagu Miang Rebung. Baik dulu, kita istirahat sejenak, nanti kita lanjut lagi di acara kita Teras UMKM. Baik.
Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Teras UMKM Lokak kita bersama UMKM Palembang Bangkit. Ya. Ada Cik Ilham, Ya. ada Cik Kori. Kita lanjut lagi Cik Kori Ya. Oke. Baik. Baik Cik Ilham. Yo, siap. Ini hari ini kan UMKM ini semakin lagi semakin banyak ada Iya, banyak nih ya. Tentunya tidak cuman dari binaan Ya. UMKM Bangkit deh, Ya, ada lagi banyak. komunitas-komunitas lain Betul. Nah, kira-kira Cik Ilham mensiasati agar Ya. supaya binaan dari UMKM Bangkit ini bisa bertahan dari persaingan ini, mungkin ada kiat-kiat, ada tips-tips khusus Cik Ilham dari Ya. Palembang Bangkit. Ya, saya tentunya menyediakan ruang dan waktu ya, baik orang yang saya tidak kenal maupun yang kenal ini tetap akan saya bantu dengan niat ibadah kepada Allah. Karena apa? Saya juga di LKKNU Sumatera Selatan, yaitu kita itu ya kan kalau di NU itu kan berkhidmat. Jadi tidak mengharapkan dana dari situ, tidak mengharapkan uang, tapi kita berkhidmat untuk membantu organisasi dengan niat ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan UMKM. Jadi kiat-kiat ini dan kita permudah kalau mereka ingin melakukan sebuah pengurusan apalah ya, itu akan kita permudah Cik Rasid. Tidak kita persulit. Tidak sebelum kita umpamanya biaya berapa? Oh, kaget dulu masalah biaya. Kita bantu dulu apa kesusahan mereka. Apakah masalah perizinan, apakah masalah sertifikat halal, apakah dan lain-lain. Ini semua akan kita berikan sebuah iklim yang kondusif yang kita mudahkan. Nah, sesuai dengan tuntunan baginda Rasul kita, mudahkan segala urusan, gembirakan suasana. Nah, ini yang kita pakai. Jadi agar supaya mereka itu kita data, kita inventarisir berapa jumlahnya, yang tentunya ribuan di Palembang Sumsel ini kan. Nah, ini tentunya merupakan sebuah mata rantai yang tentu tidak bisa putus ya, baik itu dari ormas kemudian UMKM. Nah, sekarang ini kan sudah kita dorong pemerintah kota untuk menggeliatkan CFN apa itu Car Free Night itu menjadi setiap malam. Karena apa? Disinilah UMKM itu bisa bergeliat, bisa berjualan mereka kan, yang jualan pisang goreng, yang jualan pempek, jualan somai, jualan kojo, dan ini kan ada ruang. Nah, kita mendorong agar supaya jangan hanya malam minggu Car Free Night itu. Kalau di Jogja itu bisa setiap hari, setiap malam. Kenapa di Sumsel ini sebagai provinsi yang tua, sebagai kota yang tertua di Indonesia tidak bisa setiap malam? Nah, ini akan memberikan geliat yang lebih hebat lagi kepada UMKM itu kan. Kita pacak berjualan ini setiap malam. Nah, cuman kalau malam minggu aja, malam minggu jualan. 7 minggu, 6 hari dia libur. Nah, jadi kan ini nanti akan memberikan semacam kelesuan gitu kan. Kelesuan itu sehingga geliat ini yang tadinya kita akan support sehingga nanti bisa nanti redup lagi. Nah, jangan sampai ini redup lagi. Saya dorong agar supaya Car Free Night itu kita minta kepada Pak Ratu Dewa, kebetulan sama-sama saya di NU, itu agar supaya setiap malam jika perlu, ya di Dakotri. Jadi aku kalau malam minggu ini kita gak pesta, kalau ada undangan kan, jadi tidak bisa kita Car Free Night. Nah, kalau ada malam lain, ada malam Selasa, ada malam Senin, ya kan Kotri? Ada malam Rebu. Nah, seperti di Jogja. Jadi karena ini sebagai momentum untuk pemerintah kota bersama kita Ormas Palembang untuk mensupport, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada UMKM itu. Nah, inilah Cik Rasid yang barangkali ada sebuah mata rantai keterkaitan kita dengan pemerintah kota, Ormas dan pelaku UMKM yang sekarang ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan UMKM ini akan menjelma seperti Dinda Kotri ini kan. Nah, ini kan bukan sebuah katakanlah kebetulan ya Dinda Kotri, dengan perjuangan. Beliau ini sudah pernah merantau ke Aceh, merantau ke Padang, merantau ke Jakarta. Ya, kalau saya belum tentu berani mungkin ke Aceh. Kan takut ditembak uang kan. Nah, jadi Kotri ini awak betino. Oh, jadi gitu. Artinya dia ini memang mentalnya kuat, bukan saya ngangkat-ngangkat. Ini fakta loh. Dia punya kundu kalau dia Palembang ini. Jadi inilah Besak kundu. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ini yang patut dicontoh. Saya kira inilah yang saya katakan tadi bahwa kita permudah, kita dorong dan kita tidak akan persulit UMKM itu. Terus kita bantu. Oke, Baik. siap.
Aku balik ke Cek Kori nih. Cek Ya. Kori sebenarnya banyak nih anak perlu digali dari Cek Kori nih karena wanita tangguh dia sebenarnya deh. Amin amin amin. Cek Kori. Tentu namanya mau usaha tuh pasti ada tantangannya orang Ya. apalagi sekarang Cek Kori dapat job ibaratnya di dapur BMBG gitu MBG. ya. Nah, kira-kira Cek Kori untuk menghadapi tantangan ini lagi terus untuk mempertahankan untuk menjaga kualitas dari produk dari Cek Kori, kira-kira apa yang dilakukan oleh Cek Kori? Ya, Terutama dari MBG Cek Kori, kita MBG Tentu. coba. iya siap. Kalau dari MBG ya tentu harapannya juga ikut campur tangan pemerintah ya. Dan kita berharap semua MBG di Indonesia ini tetap berjalan. Itu Ya. harapan kita ke depan. Kalau dari dapur saya sendiri, saya tetap akan mempertahankan kualitas menu. Gitu. Ya, menu itu menu yang disukai anak-anak dan tidak keluar dari kadar gizi yang sudah Gizi. ditetapkan oleh ahli gizi. Betul betul. Jadi karena kan kita ada budgetnya kan, budgetnya untuk SMA itu ada 10.000, 10.000. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan TK itu ada 8.000. Nah kita tidak bisa melebih-lebihkan karena nanti saya yang bawa jualan. Oke. Ya ya ya. Bukan untung jadi buntung. Tapi Iya, iya, iya. kita koordinasi tetap membeli produk-produk dari UMKM atau dari pedagang atau petani untuk harga yang juga Yang standar kalau lah ya. bisa, iya kalau bisa juga pemerintah menetapkan harga di pasar itu tetap stabil ya, jangan karena ada MBG itu harga Naik terus ya. sehingga kita pun juga susah untuk menetapkan kualitas kita gitu, sementara kita dituntut untuk kualitas yang baik gitu. Nah juga efeknya ke rumah tangga, kan kasihan juga rumah tangga harganya mahal gitu, akhirnya kan terjadi pemicu antara pro dan kontra untuk Iya. MBG itu sendiri. Jadi ya harapan ke depan untuk MBG ya kalau bisa tetap dipertahankan, kami juga akan memberikan kualitas yang terbaik. Insya Allah tidak lari dari kadar gizi yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Amin. Selain itu memang harus tetap dijaga dari segi kesehatannya Cek. Kebersihan. Iya, Kebersihan segala macam. Karena kan sekarang MBG itu sulit ya, kita mendapat MBG itu bukan mudah. Apalagi saya di tengah kota. Semua mata tuh kalau mau searching duluan ke tempat saya dulu. Karena jarak depan Pangdam banget gitu kan. Kantor dekat. gubernur, iya. Dekat. Jadi paling dekat dengan kantor Di pusat kota, sentral. paling dekat dengan kantor perwakilan BGN-nya. Saya gitu. Jadi saya menekankan untuk kualitas dan kebersihan Cek. kebersihan yang betul gitu. Pertama itu. Nah, kalau untuk UMKM saya berharap supaya itu tadi ya harga tetap dipantau pemerintah dan juga ruang waktu betul apa yang disampaikan Kanda. kita tadi bahwa pemerintah harus menyediakan waktu ya, ruang dan waktu. Kenapa? Karena UMKM itu akan bertahan dan sejahtera. Kalau hanya Amin, seminggu amin. sekali, malah dia hari Kurang. Seninnya nggak dapat rokok lagi. Tidak rokok lagi. Nah, jadi kalau boleh saran ya, mudah-mudahan ada yang mendengar bahwa kita ini kan ada taman ya. Kita sebenarnya ruang taman. Ruang hijau. Ya, ruang hijau. Jadi saya melihat di Ampera itu kan memang ikon kita banget ya. Jadi di Ampera itu ada taman yang face-nya tuh dulu Nusa Dua ya kalau nggak salah ya. Nusa Indah. Nah, Nusa Indah. Nusa ya, Indah, Nusa ya, Indah, Nusa Dua. Bali itu. Bali lah. Jadi Nusa Indah itu bisa kita tata untuk menjadi UMKM yang setiap malam ada, gitu kan. Amin. Tapi betul-betul kita pilih UMKM yang betul-betul berkualitas ya. Dia punya perizinan, dia memang sudah teruji. Jangan juga jangan sampai juga kita sembarangan undang UMKM sehingga menyebabkan konsumen kita yang yang sakit, Yang sakit. karena saking murahnya UMKM itu kan. Jadi tetap harus diteliti oleh Badan POM dan pemerintah. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah ya. Amin, Palembang amin. ini memang kan tempat kuliner sebetulnya. Jadi menjadi pusat kuliner dan pusat wisata kita Ampera. Tapi kalau nyingok dari CFN tuh memang sudah sebagus sih sebenarnya Cek Ya. Kori ya. Cek Kori sering nyingok situ kan? Betul. Jadi bagus. UMKM tuh lah sudah ada jadi Sudah, jenisnya. sudah ada kios-kios di situ. Iya lah tertata. Masa aku tidak sembarangan Cek Kori, masa aku tuh jangan metek-tek kalau Iya. masa aku tuh lah sudah tertata kan ada ini. Sudah bagus sebenarnya Cek Idam. Mungkin Ya. aku komentar Cek Ilham. Ya, itu sudah saya minta kepada pemerintah kota. Yang pertama,
geliatkan setiap malam. Lalu yang kedua, sediakan karung-karung plastik untuk pelaku itu, sehingga kalaupun dia tidak menyediakan, ya dia menyediakan sendiri, agar supaya untuk menampung sampah-sampah. Jadi kebersihan itu tentu harus dijaga di Dakotri ya. Ya kita komitmen kepada kota ini kan. Nah jadi kebersihan dijaga, UMKM bisa berjualan bergeliat, pembeli juga dan masyarakat juga terhibur, termasuk pelaku-pelaku seni budaya, Kotri. Pelaku-pelaku seni budaya biarkan mereka mau berekspresi di sana. Kalau di Asia Afrika itu ada yang pakai rambut kuntilanak, rambut apo kan. Takut nian gitu ada pakai ini. Nah, saya kira ini maksud saya menginspirasi. Umpamanya ada orang pakai kostum gending Sriwijaya, Raja Sriwijaya, duduk-duduk, nanti kan bisa berfoto. Nah, saya kira inilah yang patut kita contoh dan kita sosialisasikan baik kepada pelaku seni budaya, UMKM maupun masyarakat. Jadi kan ada simbiose mutualisme. Pemerintah kota mendapatkan PAD dari parkir, dari biaya-biaya itu, pajak-pajak itu, kemudian UMKM bisa bergeliat, ya Kotri ya. Kemudian masyarakat terhibur dan pelaku seni budaya bisa berekspresi. Jadi bahkan lebih dari 3 dimensi loh. Nah jadi artinya banyak sekali manfaat daripada Car Free Night ini yang kita ada hubungannya dengan UMKM yang sekarang sedang kita diskusikan ini. Nah oleh karena itu saya kira saya minta kepada Pak Ratu Dewa berikanlah ruang yang seluas-luasnya. Jika perlu, mano kamu yang tidak ketik modal, njuk modal. Jadi mereka bisa berjualan, betul tidak Kotri? Asli. Nah, kan karena apa? Karena apa? Kita ini kan saya kira itulah yang harus kita berikan dorongan-dorongan. Bukan hanya ruang, bukan hanya fasilitas, tapi juga dana. Kamu udah ketik modal, njuk modal, ya kan? Nah, kalau maaf ngomong untung baik, kalau bangsa aku kemarin itu jadi kan, nah kunjuk kalau ini. Cuma nah ya minta Pak Ratu Dewa karena Pak Ratu Dewa yang menjadi wali kota kita minta ke beliau kan. Nah gitu kan. Nah tapi saya kira Pak Ratu Dewa Kotri itu sangat perhatian dengan kita semua, terutama pelaku UMKM kan begitu. Saya kira inilah tambahan dari saya. Oke. Mungkin terakhir dari Cek Kori, lanjut dari Cek tadi Cek ini yang omongan Cek Kori tadi. Tadi kalau tantangannya untuk bertahan itu. Nah, sekarang dari branding Cek Kori. Dari branding Cek Kori kan apa sih? Bambu? The Bambu. The Bambu ini. The Bambu. Untuk mempertahankan The Bambu ini tetap eksis, kira-kira apa ya yang kayak oleh Diana Cek Kori? Ya, betul. Selain kualitas, kita juga tetap relasi ya. Kualitas, relasi, kepercayaan dan tentunya media. Media. Termasuk RRI. RRI luar biasa. Cek Kori main medsos juga Cek Kori? Oh iya, kita ada IG. Apa tuh? IG-nya ya masih ini ya di Bambu The Resto. Bambu itulah. Di Bambu Resto sama ini ya nama saya pribadi sih. Cuman tetap memang pengaruh medsos ini mungkin sekitar 70% ya mempengaruhi lakunya UMKM itu. Nah kadang-kadang kita kendala gaptek lah ya, nama ibu-ibu ini kan kadang-kadang bikinnya banyak nih. Butuh support anak-anak yang memang harus ahli IT ya. Khusus yang untuk memasarkannya selain media juga dibantu promosi-promosi seperti RRI ini kan Pro 4 RRI luar biasa support kepada sudah berapa UMKM. kali kita ya? Udah mungkin lebih dari 6 kali. Ya lebih 6 kali, pecah rekor. Betul sekali. Jadi kita harapannya besar sekali untuk UMKM ini bangkit. UMKM bangkit, Palembang bangkit, rakyat bangkit. sejahtera. Rakyat sejahtera. Luar biasa. Mungkin terakhir Cek Kori mungkin pesan-pesan untuk teman-teman UMKM kita yang sedang ataupun yang nak nurut Cek Kori agar supaya link kita agak cak mana juga cak mari cak ya apa harus terjun politik juga apa cak mana mungkin pesan-pesan Cek Kori untuk dulur kita. Terima kasih Cek Rais. Jadi gini. Cek Rasid. Cek Rasid. Ya apa berubah dikit. lah terakhir dulu deh. Jadi memang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Iya. Makanya kita harus banyak-banyak bergaul. Banyak-banyak silaturahmi. Terus selain kualitas juga dipertahankan. Ya kalau bisa kita ikut apa sih arahan pemerintah, misalnya ada komunitas UMKM nih, ikutin. Terus ada pameran kita ikutin dengan menampilkan produk yang terbaik. Jangan patah semangat, ayo ibu-ibu bangkit. Karena dari kalian lah kita jadi sejahtera. Jadi
efek pertama kali yang dirasakan adalah UMKM itu bangkit, masyarakat itu langsung merasakannya. Betul. Itu yang harapan saya, tetap supaya pemerintah tetap memperhatikan UMKM Ya, ini. baik. Saya lihat di Palembang itu luar biasa banget. Amin. UMKM. Amin, amin, amin. Baik. Ya. Mungkin dari Pak Ya. Ilham untuk pesan-pesan. Baik, teruslah bersemangat, teruslah bergeliat, dan tetap kita membuka diri. Dan kita Palembang Bangkit juga ada Ketua Lembaga Wanita Pengusaha juga, Adinda Kotri ini. Banyak ada ini, banyak baju. Jadi marilah kita berkomunikasi, bersilaturahmi, bersinergi untuk membangkitkan UMKM yang ada di Palembang, sehingga UMKM ini betul-betul menjadi primadona di kota Palembang ini dan rakyat semakin sejahtera. Itu saja. Nah, sekarang terakhirnya nih. Ya, terakhirnya Karena berhubung waktu kita habis ya. Nah, Cek Kori, ini harapan baik untuk pribadi Cek Kori dengan usaha-usahanya maupun juga harapan untuk pemerintah segala macamnya, boleh Cek Kori? Nah, Itu harapan. harapannya. Harapannya. Iya. Insyaallah ini Untuk pribadi juga boleh, untuk harapnya dengan pemerintah juga boleh. ya harapannya semua kalau untuk pribadi saya ya, semoga MBK ini tetap berjalan. Amin. Sumsel no konflik ya, zero konflik. Terus anak-anak tumbuh kembang, anak-anak itu bergizi semua. gitu Amin. kan. Petani sejahtera, itu harapan saya. Juga kalau bisa kalau mau pesan snack tuh tetap di bambu. Itu intinya. Ada bambu Pak, ada bambu. Di bambu lah ya. Itu harapan saya. Kaki ada pribadi. diskon. Ada Diskon, diskon oh. khusus. Tapi jangan minta 100 kotak. Iya. Itu tes food. Tes food kayak 100 kotak saro gitu. Saro gitu. Itu terus juga kalau bisa ya UMKM juga dibantu lah ya, Ya. semacam bantuan dana pemerintah. Iya, gitu. amin. Itu Yang- aja sih harapan saya. Yang kur tuh tidak itu jadi tidak tersentuh kur. Kalau kur ya tersentuh UMKM, cuman kan memang kecil ya, bunganya itu kecil. Cuma tidak semuanya dapat. Iya. Oh, gitu. Kadang-kadang kan maaf ya ngomong, Iya. kadang UMKM kita ini kan kena biaya cekring. Kadang-kadang mereka tuh terkendala. Nengok iwak dalam akuarium. Ya, jadi kalau bisa kalau bantu UMKM kan pinjamannya nggak terlalu besar Iya. ya. Jadi jangan Dipermudah. kena BCK. Dipermudah. Dipermudah lah. Ya barangkali ini yang terakhir juga lah. Dalam paket ini mumpung ingat kan. Jadi BI checking itu saya kira untuk pinjaman yang 500 juta ke atas Nah, lah. betul. Kalau UMKM mau pinjam 5-10 juta ya di Kena Dakotri. BI checking langsung. Masa BI checking ya nyangkut pasti kan. Iya, benar. Di mana yang nggak punya utang? Negara aja punya utang, apalagi kita. Apalagi Nah, jadi maksud saya begini, betul kata Dida Kotri, tolonglah dipermudah khusus kepada Pak Presiden Prabowo juga barangkali bisa dengan Bank Indonesia juga BI checking ini boleh. Bukan kita ndak anu dan BI checking, cuman untuk yang pinjaman 500 juta ke atas. Kategorinya. Nah, kalau orang yang 500 juta ke bawah UMKM 15 juta mau BI checking nyangkut. Pasti kena Layangan pula. ini nyangkut tulah. Pasti kena. Nah, inilah harapan kita sejalan dengan Adinda Kotri tadi sebagai pelaku ya. Nah, saya juga kalau bisa jangan nyangkut lagi gitu. Lancar kebaik kan. Nah, inilah Adinda. Aduh, Adinda Cek Rasid. Tolong dicatat. Iya, imbauan tolong dicatat dari Iya. pemerintah terutama daerah Iya. yang mungkin kebijakan ini. Iya, Cak kebijakan Wedan. tadi Iya. bukan kita tidak mau Bukan BI tak checking mau. oke, Iya, tapi yang 500 juta ke atas. Kucuk. Iya. Termasuk pensiunan seperti saya ini kalau kena BI checking nyangkut. Nah, Nyangkut tuh. damn. Lama tak ada SK tuh. Pajak brejo lagi. Nah, itu. Dulur. Tambah terasa Cek Baik. Ilham. Ya. Sudah 50 menit lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, tinggal itu lagi. Ya. Mungkin kita dulu sabudayo kami mohon maaf kalau ada Ya. salah-salah kata Cek Sama-sama. Korye. Sama-sama. Iya, dak kati rasa-rasa nak Kati, nyinggung kati. wong Kati, lain. kati. Iya, kami sudah nak nunjuk informasi ke tentang pengalaman Cek Kori, Pak Ilham juga Ya. di Palembang Bangkit. Baik. yo. Jadi kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi